Ngayau merupakan ritual perburuan kepala oleh suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Baik Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya. Ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Citra yang paling populer tentang Kalimantan selama ini adalah yang berkaitan dengan berburu kepala. Praktik berburu kepala adalah salah satu bentuk kompleks perilaku sosial dan sudah memancing munculnya beragam penjelasan, baik dari kalangan penjelajah maupun kalangan akademisi. Bagi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, tradisi mengayau untuk kepentingan upacara tiwah, yaitu upacara sakral terbesar suku Dayak Ngaju, untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju langit ketujuh. Di kalangan masyarakat Kenya, perburuan kepala penting dalam hubungannya dengan Mamat, yaitu pesta pemotongan kepala, yang mengakhiri masa perkabungan dan menyertai upacara inisiasi untuk memasuki sistem status bertingkat atau yang disebut Suhan, yaitu untuk para prajurit perang. Para pemburu kepala yang berhasil berhak memakai gigi macan kumbang di telinganya, hiasan kepala dari bulu burung elang, dan sebuah tato dengan desain khusus. Serangan para pemburu kepala dilakukan oleh kelompok kecil yang terdiri dari 10 hingga 20 orang laki-laki yang bergerak secara diam-diam dan tiba-tiba. Mereka sangat memperhatikan pertanda alam, khususnya gerak burung. Setelah digunakan dalam upacara Mamat, kepala-kepala itu digantung di beranda rumah panjang, berhadapan dengan ruang-ruang tengah yang menjadi tempat tinggal ketua rumah panjang. Pada masa lalu, suku Dayak Iban dilaporkan sebagai pemburu kepala yang paling terkenal di Kalimantan. Suku Dayak Iban melakukan upacara perburuan kepala yang disebut gawai. Upacara ini tidak hanya bersifat religius, tapi juga melibatkan pesta besar-besaran. Meskipun begitu, tidak semua suku Dayak di Kalimantan menerapkan tradisi ngayau, seperti halnya suku Dayak Manyan dan suku Dayak Meratus. Dalam adat mereka tidak ada istilah ngayau, namun berdasarkan cerita para tetua adat mereka, ketika terjadi perang waktu dulu para ksatria Dayak Manyan dan Dayak Meratus, pada saat berperang, kepala pimpinan musuhlah yang dijadikan target sasaran mereka. Apabila kepala pimpinannya berhasil mereka penggal, maka para prajuritnya akan segera bertekuk lutut. Kepala pimpinan musuh tersebut bukan sebagai pelengkap ritual adat sebagaimana yang dilakukan suku Dayak Kenya, Iban, dan juga Ngaju. Kepala tersebut tetap dikuburkan bersama badannya, meskipun suku Dayak Meratus dan Manyan tidak menerapkan tradisi ngayau dalam adat mereka. Namun, mereka tetap berpendapat bahwa kepala manusia memiliki arti penting, yaitu kepala bagian yang paling tinggi di tubuh manusia dan memiliki simbol status seseorang. Seorang Dayak yang akan berangkat mengayau tidak terlalu menggantungkan kemampuannya pada kemampuan senjatanya, tetapi pada kekuatan jiwa untuk mencapai tujuan. Salah satu pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan komunitas Dayak adalah semasa pemerintahan kolonial Belanda berlangsung, yaitu ketika pada tahun 1894 Damang Batu atau kepala suku Dayak Kahayan mengumpulkan sub-sub suku Dayak untuk mengadakan musyawarah damai Tumbang Anoy. Musyawarah tersebut dikenal dengan perjanjian Tumbang Anoy, berisi masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan mencapai kesepakatan untuk menghindari dan menghilangkan tradisi ngayau, karena dianggap telah menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak. Dan akhirnya, dalam musyawarah tersebut segala perselisihan dikubur dan pelakunya didenda sesuai dengan hukum adat Dayak. Pertemuan Tumbang Anoy diprakarsai oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka merasa tidak nyaman waktu mulai masuk Pulau Borneo. Mereka berada dalam keadaan yang sangat rawan, terutama di pedalaman karena sering terjadi pengayauan di antara suku-suku Dayak. Meskipun hingga kini tidak ada satupun analisis yang dapat menjelaskan secara pasti dan tepat makna yang tersembunyi dari tradisi ngayau tersebut, karena ritual ini sedemikian kompleks dan sedemikian misteriusnya. Namun, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tradisi ngayau sangat penting bagi penggambaran citra kelompok Dayak, yang merupakan salah satu simbol identitas kesukuan mereka. Pemotongan kepala atau ngayau kembali muncul ketika terjadi kerusuhan antar etnis Belanda Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah beberapa tahun yang lalu. Saat konflik Sampit meletus pada 2001, praktik ngayau dimunculkan kembali dengan target orang-orang dari suku Madura. Setidaknya terdapat 100 orang yang dipenggal kepalanya
oleh suku Dayak selama konflik terjadi. Peristiwa itu juga menarik perhatian media massa, karena praktik ini telah dinyatakan punah sejak berlakunya perjanjian Tumbang Anoy. Dan tragedi ini membuat orang-orang percaya bahwa praktik ngayau di Kalimantan masih belum sepenuhnya punah. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.